Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-83, Romansa di Kamar Lama. Selamat mendengarkan. Adipura pun meneruskan langkahnya ke dalam rumah. Namun tak lama kemudian, langkah pria berumur itu terhenti. Adipura terpaku menatap datar pada Arjuna yang juga terpaku di anak tangga. Mereka berdua hampir bersamaan. Adipura melengoskan wajahnya. Sementara itu, Arjuna memberanikan diri meneruskan langkah hendak mengambil beberapa paper bag yang tadi diletakkan security. Bagaimana kabarmu, Tuan? Tanya Arjuna canggung. Belum sempat Adipura menjawabnya, pria itu menatap ke lantai 2 di mana terdengar suara Natasha sedang memanggil suaminya. Habi, apa kau melihat tasku yang berwarna biru tua? Tanya Natasha setelah berteriak. Setelah sekian hari, rumah itu kembali diramaikan lagi oleh lengkingan suara Natasha. Arjuna tidak berani menjawab, karena pastinya ia pun harus bersuara keras agar Natasha mendengarnya. Alhasil Natasha keluar dari kamar dan berjalan menuju tangga. Ketika melihat Adipura ada di sana, Natasha mempercepat langkahnya menuruni anak tangga. Tasya, hati-hati, ujar Arjuna memperingatkan. Natasha tersenyum lebar dan berjalan ke arah meja makan. Pak, malam ini mau makan apa? Tanya Natasha. Adipura masih bergeming. Ia menatap tak percaya pada Natasha yang menghampiri sambil membawakan segelas air dan menyodorkan padanya. Tak hanya itu, Natasha bahkan membawakan tas kerja yang sedari tadi ia jinjing. Sekilas bayangan Natasha kecil melintas di ingatan Adipura. Putrinya itu selalu menunggunya pulang dan akan berlari untuk membawakan tas kerjanya. Pelan-pelan, Tasya, ujar Ayunda dari arah belakang sambil membawakan segelas air minum untuknya. Pak, Adipura tersadar dari lamunannya. Ia menengguk air itu, kemudian meletakkannya di atas meja kecil yang berada tak jauh dari posisinya. Adipura memaksakan senyum saat Natasha melingkarkan tangan di lengannya dan berjalan beriringan menuju kamar. Sementara itu, Arjuna mengulumkan senyum melihat tingkah istrinya. Kemudian Arjuna kembali ke kamarnya dengan membawa paper bag milik Natasha. Di kamar Adipura, Natasha meletakkan tas ayahnya di atas meja, sedangkan Adipura berjalan menuju walk-in closet untuk mengambil pakaian ganti. Natasha mengikuti langkah Adipura, dan saat pria itu terduduk dan melepaskan sepatu, Natasha membungkuk untuk mengambil sepatu itu dan meletakkannya di rak. Apa yang kau inginkan? Tanya Adipura datar dan terkesan dingin. Natasha tertegun sesaat, kemudian bersikap seperti semula. Pak, bisakah kita hidup bersama layaknya keluarga? Tanya Natasha datar, namun tatapannya penuh harap. Apa yang kau harapkan? Kau ingin aku merendahkan diri di hadapan Arjunanya untuk memenuhi keinginan konyolmu itu? Tanya Adipura datar. Setelah melepas jas dan dasinya, Adipura mengambil baju ganti dan hendak berlalu meninggalkan walk-in closet. Aku hamil, Pak. Langkah Adipura seketika terhenti, namun hanya sesaat, dan Adipura pun melanjutkan lagi langkahnya menuju kamar mandi. Langkah Natasha terasa berat saat keluar dari walk-in closet. Sebelum meninggalkan kamar itu, Natasha menatap nanar pada pintu kamar mandi. Besar harapannya hati sang ayah bisa melunak. Natasha pernah sangat membenci sosok ayahnya. Kebencian itu selalu hadir. Setiap kali ia merindukan mendiang ibunya. Namun sebenci apapun Natasha pada Adipura, ia tidak ingin tinggal terpisah dari sang ayah. Apalagi sekarang Adipura sudah semakin tua. Natasha ingin ayahnya menikmati hari tuanya dengan hidup bahagia bersama anak, menantu dan cucunya. Meskipun terdengar klise, tapi keinginan itu terpatri di hati Natasha.
Natasha berjalan menuju tangga. Ia menoleh pada pelayan yang datang untuk menanyakan menu makan malam. "Buatkan menu kesukaan Tuan Besar," ujarnya. "Baik, Nona," sahut pelayan itu. Natasha meneruskan langkahnya menuju kamar. Wajah muramnya seketika hilang saat melihat Arjuna kebingungan meletakkan barang-barang yang tadi dibawanya. "Tasya, apa menurutmu sebaiknya kita mengganti walk-in closet ini dengan ukuran yang lebih besar?" tanya Arjuna sembari berkacak pinggang, memperhatikan lemari tempat penyimpanan barang-barang istrinya. "Ide bagus. Sebenarnya barang-barangku hanya sedikit, selebihnya milik mendiang ibuku," sahut Natasha. "Ibu?" Seketika Arjuna teringat pada ibunya. Hampir saja terlupakan, Arjuna sudah berniat akan mengunjungi makam ibu, nenek dan kakeknya sepulangnya dari Dubai. "Ibuku suka mengoleksi aksesoris. Dari kesemuanya hanya koleksi batu permatanya yang tidak kumiliki. Papa mengambilnya. Dan entah sekarang semua itu ada di mana," ujar Natasha pelan. Arjuna melingkarkan tangannya di pinggang Natasha, lalu mendaratkan bibirnya di ceruk istrinya itu. "Kalau ibumu menyukai aksesoris, lalu apa yang disukai istriku ini?" tanya Arjuna pelan sembari menarik pinggang Natasha yang kemudian tersipu saat wajahnya berhadapan langsung dengan wajah Arjuna. "Aku suka memarahimu," sahut Natasha asal. "Oh ya, kalau begitu aku pun suka dimarahi olehmu. Kau menggemaskan saat marah. Jika dulu aku hanya bisa menahan diri, maka sekarang setiap kali kau marah, akan kubungkam mulutmu ini," ujar Arjuna yang langsung mengarahkan bibirnya pada bibir Natasha. Tapi dengan gerakan cepat, Natasha mendongakkan wajahnya menghindari terkaman Arjuna. Natasha terkekeh menahan geli merasakan Arjuna yang justru menciumi lehernya. "Abi, jangan membuat tanda di sana. Papa akan melihatnya," ujar Natasha sembari mengalungkan tangannya di tengkuk Arjuna. "Kalau di situ tidak boleh, lalu kenapa kau menghindariku?" tanya Arjuna gemas. Arjuna mempertemukan ujung hidungnya dengan ujung hidung Natasha, lalu menggesekkannya berkali-kali. Ketika Natasha tersenyum lebar, Arjuna tak membuang kesempatan untuk meraup bibir istrinya. Natasha refleks balas melumat bibir Arjuna yang dengan rakus sedang melumat bibirnya. Dibiarkannya indera pengecap Arjuna menggeliat manja di dalam rongga mulutnya. Natasha bahkan berinisiatif menekan tengkuk Arjuna untuk memperdalam pertukaran salivah. Arjuna melepaskan tautan bibir mereka. Nafas yang mulai memburu berbanding terbalik dengan tatapan yang kian sendu. Akan tetapi sorot mata keduanya tak dapat berdusta, karena mereka kini saling mendamba. Dengan gerakan cepat, Arjuna membopong Natasha yang sempat memekik pelan. Arjuna tersenyum lebar mendapati kedua manik Natasha yang membulat sambil menepuk dadanya. Hanya beberapa langkah saja, Arjuna sudah sampai di tempat tidur. Dengan sangat hati-hati Arjuna membaringkan Natasha dan naik ke atas tempat tidur itu untuk mengungkung wanitanya. "Aku mencintaimu," ujar Arjuna lirih, lalu mencium kilat dan kembali berucap, "Aku sangat mencintaimu." Natasha mengulumkan senyum dengan rasa haru menyeruak di hatinya. Saat ini ia merasa sangat beruntung dicintai pria sebaik Arjuna. Namun kemudian kedua maniknya membulat saat menyadari jemari Arjuna mulai bergerak membuka kancing bajunya. "Tunggu, apa kau ingin melakukannya sekarang?" "Apa aku harus mengatakannya, sayang?" Arjuna balik bertanya dengan sorot mata menggoda. "Kau gila, ini bahkan belum malam," ujar Natasha sembari menoleh pada ventilasi kamarnya. "Mengapa harus menunggu malam jika kita menginginkannya sekarang?" "Tapi Abi, aku belum mandi," kila Natasha yang tiba-tiba merasa gugup. "Oh my God, kau ini, baiklah." Natasha menatap heran pada Arjuna yang turun dari tempat tidur. Kemudian terkesiap merasakan tubuhnya kembali dibopong. Tapi kali ini langkah Arjuna menuju kamar mandi. "Kita akan melakukannya sambil mandi," sambung Arjuna sambil mengedipkan sebelah matanya. "Kau benar-benar gila," umpat Natasha dengan delikannya yang manja.
Karena kau sudah membuatku gila, maka bersiaplah sayang. Kau akan merasakan kegilaanku. Desis Arjuna dengan seringayan devil di wajahnya. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka,